Baik, selamat sore untuk kita semuanya. Perkenalkan nama saya Boy Petrus Niko Jetli Siamora dengan NIM F1G22 1039 Prodi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah struktur baja 2. Itu soal nomor 2, perencanaan kolom pendek dengan program SP kolom. Nah, dimana untuk soalnya itu tetap itu dapat kita lihat di sini untuk B-nya itu 600, hanya 600, F-nya 20, FY 420, D tulangannya 22 mm. Untuk TS-nya 12 mm atau tulangan transversal atau geser. Untuk TS-nya itu 40 mm atau tebal selimut beton. Di sini kita tengok dari tabel 3.1 beban rencana soal nomor 2. Sini udah terdapat beban rencananya untuk data-datanya. Sekarang kita rencanakan pengulangan pada kolom dengan program SP kolom. Untuk penyelesaiannya itu, yang pertama itu kita pergi ke setting general information. Yang pertama lakukan pengaturan awal pada program SP kolom dengan cara memilih menu input. Setelah kita buka aplikasi SP kolom, kita pilih menu input, kemudian general information. Berikut ini parameter perlu di general information. Itu pertama design code, unit, run option, run axis, consider interest. Nah, yang pertama itu tadi general information. Setting pada general information pada SP kolom. Itu kita ubah untuk projectnya itu desain kolom. Untuk kolom K3, untuk izinnya itu bebas. Untuk desain kodenya itu AC31814. Unit metric, run option untuk investigation. Untuk run axisnya itu biaxial. Untuk consider slenderness itu no. Habis itu ya oke. Yang kedua itu setting material properties. Maka dalam melakukan setting material properties dengan cara pilih menu input, kemudian material properties atau dengan kata lain yaitu melakukan pengaturan untuk material properties dengan cara pilih menu input kemudian material properties. Lalu pengaturan sesuai dengan material properties yang telah ditentukan yang digunakan pada soal, di mana FC kita yang digunakanlah 28 MPa dan FY sebesar 420 MPa. Untuk gambarnya itu seperti ini. Material propertiesnya itu strength atau FC itu udah tulis di sini cuma diisi strength FC sama FY. Selebihnya tidak diisi. Setelah ini dia diisi itu oke. Yang ketiga itu setting section untuk lakukan untuk menentukan ukuran penampang dengan cara menu input, kemudian section, kemudian rectangular. Karena kolom berbentuk segi 4, section untuk kolom digunakanlah 600 kali 600. Untuk sectionnya tadi itu nilai B dan nilai H yang di atas tadi untuk soalnya. Ini untuk gambarnya yang diambil dari aplikasi SP kolom setting section. Yang keempat itu setting reinforcement atau tulangan. Konfigurasi tulangan dilakukan sampai kolom direncanakan memenuhi syarat kekuatan sesuai dengan SNI 2847/2019. Ukuran tulangan bisa disesuaikan dengan satuan metrik yang digunakan dengan cara memilih menu option kemudian reinforcement. Rencananya kali ini akan dicoba dengan menggunakan konfigurasi tulangan 16D19. Itu habis itu pilih menu input, kemudian reinforcement, kemudian all sides equal. Pemilihan all sides equal karena bentuk kolom yang simetris 600 kali 600. Untuk gambarnya itu kita bisa lihat di sini. All sides equal untuk nomor of bars itu 24, bar size itu 7, clear core 40. Bar layout itu rectangular. Habis itu cover tuh longitudinal bars itu di oke. Untuk setting section. Yang kelima itu input load. Setelah diinput, setelah dalam melakukan pembebanan. Masukkan beban sesuai kombinasi beban terfaktor.
Pilih input nilai yang didapatkan dengan memilih menu input, kemudian load, kemudian refaktorat. Karena beban rencana yang digunakan merupakan beban terfaktor, maka dapat kita lihat di sini untuk hasilnya dari aplikasi faktor load. Itu loadnya 531 kilonewton. Untuk X momen 394, Y momen 130. Itu untuk nilainya ini dari beban pada kolom dari tabel yang pertama tadi, dari soal yang dari sini, dari beban rencana tadi dimasukin satu-satu ke sini. Yang keenam itu execute. Setelah masuk kombinasi beban terfaktor, maka lakukan execute, di mana PM diagram full menu PM diagram full merupakan menu yang menentukan hasil untuk gambar seluruhnya. Ini untuk gambarnya. Kita lihat di sini untuk gambarnya ini. PM diagram full soal nomor 2. Untuk result itu merupakan menu yang penampilan hasil akhir dari proses analisis pada SP kolom. Ini untuk hasilnya ini itu diambil dari hasil semua yang dari sini tadi. Itu di result, terus ditengok angkanya di sini. Di sini ada ketentuannya, dapat dilihat bahwa nilai MN atau MU berada pada nilai di atas 1,0. Hal ini menandakan bahwa kolom sudah sesuai dengan syarat ketentuan di sini. Di atas 1,0. Yang ketujuh itu penentuan formasi tulangan pokok. Setelah didapatkan nilai tulangan SP kolom 2,58% dan tulangan 16, maka perlu dipastikan apakah tulangan tersebut dapat dipasang pada kolom. Karena kan kolom memiliki dimensi yang sama sisi. Maka untuk pengertian itu adalah untuk S, di mana S-nya itu harus lebih besar dari 40 mm atau S sama lebih besar 1,5 di tulang. Untuk S itu 13 mm. Untuk di tulangnya tadi 40. Atau S itu lebih besar dari 3/4 per D agregat. Di mana S itu 40. Jadi syarat bersih antar tulang dipakai adalah S lebih besar dari 40 mm. Syarat bersih antar tulang dapat dihitung dengan persamaan berikut. Di mana N itu jumlah tulangan setiap sisi. Di tulangannya itu 22 mm. Untuk X-nya itu dari rumusnya kita pakai ke sini, B dikurang 2X dikali TX dikurang 2 dikali theta S dikurang N kali D tulang. Itu hasilnya dapat di sini 57 lebih besar dari 50 mm. Ini untuk apanya sudah oke. Dari hasil pertemuan jarak bersih tulangan, dapat dilihat bahwa syarat tulangan terpasang telah memenuhi syarat jarak minimum. Hal ini menandakan bahwa dari segi analisa kekuatan dan aplikasi di lapangan, jumlah tulangan tersebut telah memenuhi semua syarat kekuatan dari tulangan longitudinal yang nantinya berperan dalam memikul beban aksial dan lentur. Adapun hasil tulangan itu untuk rumus-rumus itu kita lihat itu dari buku materi kolom. Untuk soalnya tadi untuk rumusnya itu dari sini. Dari sini. Ini ada satu contoh soal, saya ambil dari sini. Untuk pengerjaannya. Sekian dari hasil presentasi saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.